warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fatima Azahra dengan NIM 43040250130. Saya sedang menempuh pendidikan di Universitas Islam Negeri Salatiga. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan hasil penelitian yang berjudul Manajemen Qalbi atau Hati sebagai konsep pendidikan akhlak dalam kajian kitab Al-Mursyidul Amin Bab Ajaibul Qalbi karya Imam Al-Ghazali yang ditulis oleh Ibrahim Khalil. Penelitian ini diterbitkan pada tahun 2023 di Sekolah Tinggi Agama Islam Ma'had Ali Al-Hikam, Malang, yang dibimbing oleh Dr. Muhammad Nur Khalik MPD. Selanjutnya, apa sih isi dan tujuan penelitian ini? Nah, penelitian ini tumbuh dari pemikiran bahwa qalbi atau hati merupakan pusat dari seluruh perilaku manusia. Segala tindakan, ucapan, dan keputusan seseorang pada dasarnya berasal dari kondisi hatinya. Jika hatinya bersih, maka perilakunya akan baik. Akan tetapi sebaliknya, jika hatinya kotor, maka perilaku akan merusak diri mereka sendiri. Imam Al-Ghazali adalah seorang ulama besar dan tokoh tasawuf. Banyak membahas tentang hati dan akhlak dalam karya-karyanya. Salah satunya adalah pembahasan pentingnya terdapat dalam kitab Al-Mursyidul Amin Bab Ajaibul Qalbi yang secara khusus membahas keajaiban dan rahasia hati manusia. Jadi, tujuan penelitian ini adalah mendeskripsikan konsep manajemen kalbu menurut Imam Al-Ghazali dan menjelaskan bagaimana sih pengelolaan hati dapat dijadikan sebagai konsep pendidikan akhlak. Selanjutnya, ada metode penelitian. Penelitian ini menggunakan pendekatan historis faktual dengan jenis penelitian pustaka. Artinya, penelitian ini dilakukan melalui penelaah terhadap berbagai sumber tertulis, baik sumber primer maupun sekunder. Adapun sumber primer adalah dari kitab Mursyidul Amin Bab Ajaibul Qalbi karya Imam Al-Ghazali, sedangkan yang sumber sekunder berasal dari buku, jurnal, dan karya ilmiah lain yang mendukung pembahasan tentang pendidikan akhlak dan tasawuf. Kemudian teknik analisis yang digunakan adalah analisis isi atau content analisis, yaitu dengan menafsirkan dan memahami makna-makna penting yang terkandung dalam teks untuk menemukan relevansi konsepnya dengan pendidikan Islam. Dan yang selanjutnya adalah hasil penelitian. Yang pertama adalah manajemen kalbu menurut Imam Al-Ghazali. Dari hasil penelitian yang ditemukan bahwa manajemen kalbu menurut Imam Al-Ghazali adalah upaya mengelola dan menjaga hati agar tetap bersih dan terarah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi menurut Imam Al-Ghazali, manajemen kalbu adalah upaya atau penjagaan hati agar hati kita selalu bersih dan terarah kepada Allah. Hati merupakan pusat kendali manusia. Disitulah letak niat, emosi, dan moral terbentuk. Al-Ghazali menegaskan bahwa ketika hati bersih dari penyakit seperti iri, sombong, dan dengki, maka perilaku seseorang akan mencerminkan kebaikan. Namun sebaliknya, jika hati kita tertutup atau kotor oleh dosa-dosa dan hawa nafsu, maka perilaku menjadi buruk, bahkan dapat merugikan orang lain. Dengan kata lain, kualitas hati menentukan kualitas akhlak seseorang. Oleh karena itu, manajemen kalbu menjadi langkah penting untuk memperbaiki perilaku dan moral manusia. Jadi, kualitas hati itu menentukan kualitas akhlak kita. Jadi, jika hati kita baik, maka perilaku kita juga baik. Kemudian yang kedua adalah manajemen kalbu sebagai konsep pendidikan akhlak. Menurut Imam Al-Ghazali, pendidikan akhlak bukan hanya tentang mengajarkan aturan moral, akan tetapi tentang pendidikan hati dan jiwa akan memiliki kesadaran spiritual. Jadi, pendidikan akhlak bukanlah mengajarkan tentang moral saja, akan tetapi
mengajarkan kita tentang mendidik hati dan jiwa akan memiliki kesadaran spiritual. Proses ini disebut tazkiyatul an-nafs atau penyucian diri. Dalam konteks pendidikan, manajemen kalbu dapat dijadikan dasar pembentukan karakter yang dimana peserta didik tidak hanya cerdas secara intelektual, akan tetapi juga memiliki kebersihan batin dan moral yang luhur. Hati yang terkelola dengan baik akan menghasilkan akhlak yang baik, sedangkan sebaliknya, hati yang tidak terkelola akan memunculkan sifat-sifat buruk seperti egois, sombong, dan malas. Dengan demikian, pendidikan akhlak sejatinya dimulai dari pembinaan hati. Jadi, pada intinya, jika hati kita benar-benar baik, bersih, maka akhlak kita juga akan baik. Kemudian ada kelebihan dan kelemahan penelitian ini. Yang pertama adalah kelebihan. Kelebihan dari penelitian ini adalah mengangkat pemikiran klasik Imam Al-Ghazali yang tetap relevan untuk dunia pendidikan modern. Selanjutnya, memberikan pemahaman baru tentang pentingnya pendidikan hati dalam pembentukan akhlak. Selanjutnya, yang terakhir adalah menghubungkan antara tasawuf dan pendidikan Islam secara konseptual dan aplikatif. Namun, penelitian ini juga memiliki beberapa kelemahan, seperti belum ada penelitian lapangan yang menguji penerapan konsep ini dalam pendidikan formal, dan analisis masih bersifat teoritis dan terbatas pada satu tokoh saja. Nah, itu tadi kelebihan dan kekurangan penelitian ini. Selanjutnya, ada kesimpulan. Jadi, kesimpulannya adalah hati merupakan inti dan hakikat manusia. Setiap ucapan dan perbuatan berasal dari kondisi hati. Jika hati baik, maka seluruh perbuatan akan baik. Sebaliknya, jika hati rusak, maka seluruh perilaku pun akan rusak. Imam Al-Ghazali menegaskan bahwa pendidikan akhlak yang sejati dimulai dari pendidikan hati. Dengan manajemen kalbu, manusia dapat mengendalikan dirinya, membersihkan jiwanya, dan memantulkan akhlak yang mulia dalam kehidupan sehari-hari. Itu tadi kesimpulan dari penelitian ini. Sebelum saya tutup, Imam Al-Ghazali pernah berpesan, pesannya yang sangat bijak, yaitu jiwa manusia itu seperti cermin. Kebaikan akan membuatnya bersinar, sementara keburukan akan membuatnya gelap. Jadi jiwa manusia itu seperti cermin. Jika kita melakukan kebaikan, maka kita akan terlihat bersinar, hati kita bersih, dan hati kita akan bersinar. Akan tetapi sebaliknya, jika kita melakukan keburukan, maka kita terlihat gelap dan hati kita akan rusak. Jadi, semoga kita semua dapat menjaga hati kita sendiri-sendiri agar selalu bersih dan mampu menjadi pribadi yang berakhlak mulia. Baik, itu tadi penelitian artikel yang berjudul Manajemen Kolbi atau Hati sebagai konsep pendidikan akhlak. Jika ada kesalahan atau kekurangan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah, ridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.